Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Ireng. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di kisah penuh misteri yang diambil dari cerita rakyat dan bisikan gelap yang beredar di masyarakat. Malam ini, saya akan membawa kalian masuk ke sebuah cerita tentang ambisi, keserakahan, dan perjanjian mengerikan yang tak seharusnya dilakukan manusia. Sebuah kisah tentang seseorang yang menginginkan kekayaan dalam waktu singkat, tanpa menyadari bahwa setiap kemudahan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Inilah kisah Pesugihan Balung Buto. Pastikan kalian mendengarkan sampai akhir, karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah makhluknya, melainkan pilihan manusianya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Slamet, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Desa itu tidak banyak dikenal orang luar. Jalannya masih berbatu, rumah-rumahnya sebagian besar terbuat dari kayu dan anyaman bambu, dan saat pagi hari kabut tebal turun dari gunung seperti selimut putih yang menutupi seluruh kampung. Suasana di sana tenang, tetapi bagi warga yang sudah lama tinggal, ketenangan itu menyimpan cerita-cerita lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Raka tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggir sawah. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit keras ketika Raka masih berusia 10 tahun. Sejak saat itu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang ia membantu tetangga memanen padi, kadang menjadi kuli angkut kayu dari hutan, bahkan pernah ikut rombongan buruh bangunan ke kota kecamatan. Namun semua itu tetap tidak cukup untuk membuat hidup mereka layak. Atap rumahnya sering bocor saat hujan turun deras. Dinding kayunya mulai lapuk dimakan rayap. Ibunya yang sudah tua sering batuk-batuk saat malam karena udara dingin menembus celah-celah papan. Raka sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan ibunya masih bisa bernapas dengan tenang. Ia merasa gagal sebagai anak karena belum bisa memberi kehidupan yang lebih baik. Setiap pagi sebelum matahari muncul dari balik puncak Gunung Slamet, Raka sudah berjalan menuju sawah membawa cangkul tua peninggalan ayahnya. Sawah yang ia garap bukan miliknya, melainkan milik juragan tanah yang tinggal di kota. Ia hanya mendapat bagian kecil dari hasil panen. Jika musim hujan terlalu deras atau hama datang menyerang, hasilnya semakin sedikit. Seringkali ia pulang dengan wajah letih dan tangan penuh lumpur. Sementara pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang biaya berobat ibunya. Di desa itu, orang-orang sebenarnya hidup sederhana dan saling membantu. Tetapi kemiskinan tetap menjadi bayangan yang sulit dihindari. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga kemerahan, Raka duduk di pos ronda bersama beberapa lelaki tua desa. Mereka biasa berkumpul untuk minum kopi dan berbincang tentang apa saja, mulai dari hasil panen hingga cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Malam itu, entah bagaimana, pembicaraan mereka mengarah pada kisah yang jarang disebut dengan suara keras. Salah satu lelaki tua berambut putih yang dipanggil Pak Lurah Sepuh meski sudah tidak menjabat, berkata pelan bahwa di hutan sebelah utara desa terdapat tempat yang tidak boleh didatangi sembarangan. Tempat itu dikenal dengan nama Bukit Batu Hitam. Konon, di dalam tanahnya terkubur sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Raka yang awalnya hanya diam mulai tertarik. Ia bertanya pelan, apa yang sebenarnya terkubur di sana? Lelaki tua itu saling pandang sebelum menjawab. Balung Buto, katanya lirih. Kata itu membuat suasana mendadak hening. Balung berarti tulang, dan Buto adalah makhluk raksasa dalam cerita lama Jawa. Menurut kisah yang beredar, dahulu kala ada makhluk besar yang jatuh dan terkubur di lereng gunung itu. Tulangnya tidak hancur dimakan waktu. Tulang itu menyimpan kekuatan yang bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang berani mengambilnya dan melakukan perjanjian. Raka tertawa kecil, mencoba terlihat tidak percaya, tetapi di dalam hatinya ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Pak Lurah Sepuh melanjutkan bahwa pesugihan Balung Buto bukan sekedar cerita kosong. Sudah ada beberapa orang di masa lalu yang mencoba mendekatinya. Mereka memang mendadak kaya, tetapi tidak lama kemudian, desa selalu kehilangan seseorang secara misterius.
Ada yang hilang di hutan, ada yang ditemukan tak bernapas tanpa sebab jelas. Setelah beberapa tahun, orang-orang yang melakukan pesugihan itu pun mati dengan cara mengenaskan. Raka pulang malam itu dengan pikiran kacau. Angin dari gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan melewati sawah yang gelap dengan hanya ditemani cahaya bulan separuh. Kata-kata tentang kekayaan terus terngiang di kepalanya. Ia membayangkan rumah besar untuk ibunya, pakaian hangat, makanan cukup setiap hari, dan kehidupan tanpa rasa khawatir. Namun di sisi lain, cerita tentang tumbal dan kematian membuat bulu kuduknya merinding. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya tertidur dengan napas berat. Wajah wanita tua itu tampak semakin kurus. Raka duduk di sampingnya dan memegang tangan keriput yang dulu selalu menggendongnya saat kecil. Di dalam hati, ia berjanji ingin mengubah nasib mereka. Malam semakin larut. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu dari arah hutan utara. Raka menatap keluar jendela yang menghadap ke lereng gelap Gunung Slamet. Di balik kegelapan itu, entah mengapa ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya. Sesuatu yang menawarkan jalan cepat menuju kekayaan, tetapi dengan harga yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia mencoba mengusir pikiran itu dan memejamkan mata, namun bayangan tulang raksasa yang terkubur di dalam tanah terus muncul dalam benaknya. Malam itu menjadi awal dari kegelisahan panjang yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Ia belum mengambil keputusan apapun, tetapi benih keinginan sudah tertanam dalam hatinya. Dan di desa sunyi di kaki Gunung Slamet itu, takdir Raka mulai bergerak pelan menuju sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam ia mendengar kisah tentang pesugihan Balung Buto di pos ronda. Hidup Raka tidak lagi sama. Setiap kali ia menatap lereng gelap Gunung Slamet dari jendela rumahnya, dadanya terasa sesak oleh campuran rasa takut dan penasaran. Ia mencoba melupakan cerita itu dengan menyibukkan diri di sawah. Namun bayangan tentang tulang raksasa yang terkubur di bukit batu hitam terus muncul di pikirannya. Saat mencangkul tanah, ia teringat kata Balung. Saat melihat batang pohon besar tumbang di hutan, ia membayangkan besarnya tulang makhluk yang diceritakan para orang tua. Bahkan ketika ia menatap ibunya yang batuk semakin parah, godaan itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, bagaimana jika cerita itu benar? Bagaimana jika memang ada jalan cepat untuk keluar dari kemiskinan yang menjerat hidupnya sejak kecil? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, rasa bersalah langsung menyusul. Ia teringat pesan almarhum ayahnya yang dulu sering berkata bahwa rejeki harus dicari dengan cara yang baik agar membawa berkah. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya dongeng lama untuk menakut-nakuti anak muda agar tidak sembarangan masuk hutan. Tetapi malam demi malam, mimpi aneh mulai menghampirinya. Dalam tidurnya ia melihat tanah yang retak di puncak bukit batu hitam. Dari dalam retakan itu muncul cahaya redup seperti bara api. Ia mendengar suara berat memanggil namanya perlahan, seolah datang dari kedalaman bumi. Raka terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Nafasnya terengah dan suara angin yang berhembus dari arah utara terdengar seperti bisikan panjang yang memanggilnya lagi. Keesokan harinya, ia memutuskan menemui seseorang yang dianggap paling tahu tentang hal-hal gaib di desa, yaitu Mbah Wiryo. Lelaki tua itu tinggal sendirian di rumah kayu kecil di tepi kebun singkong. Orang-orang menghormatinya karena ia sering dimintai nasihat dan dipercaya memahami ilmu-ilmu lama. Saat Raka tiba, Mbah Wiryo sedang duduk di beranda, meminum teh hangat sambil memandang jauh ke arah gunung. Tanpa perlu banyak basa-basi, Raka langsung menyampaikan kegelisahannya. Ia bertanya tentang kebenaran pesugihan Balung Buto. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka lama sekali, seolah menimbang isi hati pemuda itu. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun singkong bergoyang pelan. Akhirnya dengan suara berat, Mbah Wiryo berkata bahwa tidak semua cerita lama adalah kebohongan. Ada hal-hal yang memang sengaja tidak dibicarakan karena terlalu berbahaya jika diketahui orang yang belum siap. Raka menelan ludah, tetapi ia tetap memaksa ingin tahu. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu ibunya, ingin hidup layak seperti orang lain. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa Balung Buto dipercaya sebagai sisa tubuh makhluk besar yang pernah ada jauh sebelum manusia menghuni lereng Gunung Slamet.
Tulang itu dipercaya menyimpan energi kuat yang bisa dipanggil melalui ritual tertentu. Namun setiap kekuatan selalu menuntut keseimbangan. Jika seseorang mengambil rejeki dari dunia tak kasat mata, maka ia juga harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Raka sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan itu. Tumbal. Kata itu kembali muncul seperti bayangan gelap yang tak mau pergi. Mbah Wiryo menegaskan bahwa pesugihan jenis itu tidak pernah berakhir baik. Mungkin di awal akan terlihat mudah dan menguntungkan, tetapi lambat laun akan menjerat pelakunya dalam ketakutan tanpa akhir. Raka terdiam lama. Di satu sisi ia takut, tetapi di sisi lain pikirannya terus dihantui keadaan ibunya yang semakin lemah. Ia merasa waktu tidak berpihak padanya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Sore itu saat matahari mulai turun di balik gunung, Raka berpamitan dengan perasaan campur aduk. Langkahnya terasa berat ketika melewati jalan setapak menuju rumah. Ia melihat beberapa anak kecil bermain di halaman, tertawa tanpa beban. Ia teringat masa kecilnya yang juga penuh tawa sebelum kemiskinan memaksa ia cepat dewasa. Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Raka duduk sendirian di depan rumah. Langit terlihat gelap tanpa banyak bintang. Dari kejauhan, bukit batu hitam tampak seperti bayangan raksasa yang mengawasi desa. Entah karena pengaruh cerita atau karena pikirannya sendiri, ia merasa seperti ada tarikan halus yang mengarahkannya ke sana. Angin yang turun dari lereng membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti langkah pelan di kejauhan, padahal tak ada siapapun di jalan desa. Ia berdiri dan mencoba menajamkan pendengaran. Hanya ada suara angin. Namun di dalam dadanya, detak jantungnya semakin cepat. Ia mulai merasa bahwa sesuatu memang sedang memanggilnya. Bukan dengan kata-kata jelas, melainkan dengan dorongan yang sulit dijelaskan. Raka masuk ke dalam rumah dan mengambil cangkul tua milik ayahnya. Ia memandangi gagangnya yang sudah halus karena sering dipakai. Benda itu selalu menjadi simbol kerja keras dan perjuangan. Kini benda itu terasa seperti kunci menuju keputusan besar yang akan ia ambil. Ia duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Ia belum benar-benar memutuskan, tetapi benaknya sudah melangkah lebih jauh daripada kakinya. Di luar, angin semakin kencang. Awan bergerak menutupi bulan, membuat desa semakin gelap. Dalam hati Raka berbisik bahwa ia hanya ingin mencoba melihat bukit itu dari dekat, bukan melakukan apa-apa. Ia hanya ingin memastikan apakah cerita itu nyata atau sekedar dongeng. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa rasa penasaran seringkali menjadi pintu pertama menuju kesalahan besar. Malam semakin larut, dan tanpa ia sadari, keputusan itu perlahan terbentuk dalam hatinya. Ia akan pergi ke Bukit Batu Hitam, bukan besok atau lusa, tetapi segera. Dan sejak saat itu, langkahnya menuju pesugihan Balung Buto tidak lagi sekedar bayangan, melainkan jalan yang mulai ia pilih dengan sadar. Malam itu akhirnya tiba. Langit di atas lereng Gunung Slamet tampak gelap tanpa bintang, seolah sengaja menutup cahaya agar apapun yang terjadi di bawahnya tidak terlihat jelas. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, menyusup ke sela-sela pakaian Raka dan membuat kulitnya meremang. Namun tekad yang sudah tumbuh selama berhari-hari mengalahkan rasa takutnya. Setelah memastikan ibunya tertidur lelap, Raka mengambil cangkul tua peninggalan ayahnya, sebotol minyak tanah, serta obor kecil yang ia buat dari kain bekas. Tanpa berpamitan kepada siapapun, ia melangkah menyusuri jalan setapak menuju hutan utara, ke arah Bukit Batu Hitam yang selama ini hanya ia pandangi dari kejauhan. Semakin jauh ia melangkah, suara desa perlahan menghilang. Tidak ada lagi gonggongan anjing atau suara pintu rumah yang ditutup. Yang tersisa hanya gemerisik daun dan suara langkahnya sendiri di atas tanah lembab. Kabut turun perlahan dari atas gunung, menyelimuti pepohonan tinggi yang tampak seperti bayangan raksasa. Setiap kali angin bertiup, ranting-ranting bergesekan dan menghasilkan bunyi seperti bisikan panjang yang tidak jelas artinya. Raka mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah ketakutan dalam pikirannya. Namun semakin dekat ia ke bukit, dadanya semakin terasa berat. Sesampainya di kaki Bukit Batu Hitam, ia berhenti sejenak. Batu besar berwarna gelap itu tampak berbeda dari bebatuan lain di sekitarnya. Permukaannya kasar dan sebagian tertutup lumut tebal. Di sekelilingnya, tanah terlihat lebih kering, meski beberapa hari terakhir hujan sering turun. Raka menelan ludah, lalu menyalakan obor. Cahaya api kecil itu menari-nari tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di permukaan batu.
Ia teringat petunjuk Mbah Wiryo tentang lokasi yang diyakini menjadi tempat terkuburnya Balung Buto. Dengan langkah ragu, ia berjalan memutari bukit hingga menemukan tanah yang tampak sedikit cekung, seperti pernah digali bertahun-tahun lalu. Ia berdiri di sana cukup lama, mendengarkan detak jantungnya yang semakin keras. Dalam hatinya, ia masih berharap tidak menemukan apa-apa agar bisa pulang dan melupakan semua ini. Namun dorongan dalam dirinya lebih kuat dari harapan itu. Ia mengangkat cangkul dan mulai menggali. Tanah terasa keras dan berat. Setiap ayunan cangkul membuat napasnya terengah. Waktu terasa berjalan lambat, seolah malam sengaja dipanjangkan untuk menguji kesabarannya. Setelah beberapa lama, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bunyi benturan itu berbeda dari suara batu biasa. Raka terdiam, tangannya gemetar. Ia berlutut dan membersihkan tanah dengan kedua tangan. Sedikit demi sedikit, permukaan putih kusam mulai terlihat dari dalam tanah. Bukan batu, bukan kayu, itu adalah sesuatu yang lebih halus dan panjang. Ketika ia membersihkan lebih banyak tanah, bentuknya semakin jelas. Sebuah tulang besar, jauh lebih besar dari tulang manusia manapun yang pernah ia lihat. Panjangnya hampir seperti batang pohon kelapa muda, dengan permukaan melengkung dan retakan-retakan tua yang tampak seperti garis usia. Raka mundur beberapa langkah, napasnya tercekak. Hatinya berteriak agar ia berhenti, tetapi matanya tak bisa lepas dari tulang itu. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Obor di tangannya hampir padam. Tanah di sekelilingnya bergetar halus lalu semakin kuat. Raka kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Dari balik kabut yang semakin tebal, terdengar suara berat dan dalam, seperti gema dari dalam gua yang sangat jauh. Suara itu memanggil namanya dengan pelan namun jelas. Kabut di depan bukit berputar, lalu perlahan membentuk sosok tinggi besar. Bayangan itu menjulang dengan bahu lebar dan kepala hampir menyentuh cabang pohon. Mata merah menyala tampak dari dalam kegelapan wajahnya. Tubuhnya tidak sepenuhnya padat, seperti terdiri dari asap hitam yang bergerak perlahan. Raka ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Suara makhluk itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Balung Buto, pengikat perjanjian bagi siapapun yang berani menyentuh tulang itu. Suaranya tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga terasa mengguncang dada Raka. Makhluk itu bertanya dengan nada berat apakah Raka tahu konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Raka tidak mampu menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk lemah, meski sebenarnya ia belum sepenuhnya memahami. Makhluk itu tertawa panjang. Suara tawanya bergema di seluruh hutan dan membuat burung-burung malam terbang ketakutan. Penjaga itu menjelaskan bahwa tulang itu adalah sumber kekuatan. Siapapun yang berani mengikat janji dengannya akan diberi kekayaan tanpa batas, usaha yang selalu berhasil, emas yang datang tanpa dicari. Namun setiap tahun, pada malam yang sama ketika tulang pertama kali digali, satu nyawa harus diserahkan sebagai penyeimbang. Jika janji itu dilanggar, maka nyawa si peminta akan menjadi gantinya, diambil tanpa ampun. Raka gemetar. Bayangan ibunya muncul di benaknya, diikuti gambaran rumah besar dan kehidupan nyaman. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, di mana satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Dalam ketakutan dan nafsu yang bercampur menjadi satu, ia akhirnya mengangguk lagi. Kali ini dengan kesadaran penuh bahwa ia menerima syarat itu. Makhluk besar itu mengulurkan tangan bayangan ke arah tulang. Permukaan tulang yang tadinya kusam tiba-tiba memancarkan cahaya redup kemerahan. Tanah bergetar lebih kuat dan udara terasa panas meski angin tetap dingin. Raka merasakan sesuatu seperti aliran listrik menjalar dari tanah ke tubuhnya, masuk melalui telapak kaki dan menyebar hingga ke ujung jari. Ia berteriak karena rasa panas itu, tetapi suaranya tertelan angin. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, cahaya itu menghilang. Kabut perlahan menipis. Sosok besar itu memadam, tetapi sebelum benar-benar lenyap, ia mengingatkan Raka untuk tidak pernah lupa pada janji yang telah dibuat. Jika ia berkhianat, maka tidak hanya dirinya yang akan menanggung akibatnya, tetapi juga darah dagingnya. Hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tulang besar itu kini kembali tertutup sebagian oleh tanah, namun Raka tahu ia telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia.
Dengan tubuh lemas dan pikiran kosong, ia bangkit perlahan. Obornya sudah padam. Ia berjalan turun dari bukit dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang muncul kembali dari balik awan. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat, seakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya meski ia tak berani menoleh. Saat akhirnya ia melihat lampu rumahnya dari kejauhan, perasaannya bercampur antara lega dan takut. Ia telah membuat pilihan yang tidak bisa dibatalkan. Dan di balik ketenangan desa yang tertidur, malam itu menjadi saksi lahirnya sebuah perjanjian gelap yang kelak akan menagih harga mahal. Pagi setelah malam perjanjian itu terasa berbeda bagi Raka. Ia terbangun dengan tubuh masih lemas, seolah baru saja melewati perjalanan jauh yang menguras tenaga. Sekilas ia mengira semua yang terjadi di Bukit Batu Hitam hanyalah mimpi buruk akibat pikirannya sendiri. Namun ketika ia menatap kedua tangannya yang masih terasa panas dan mengingat jelas sosok tinggi bermata merah itu, ia tahu semuanya nyata. Ia segera bangkit dan keluar rumah untuk mengambil air di sumur seperti biasa. Udara pagi di lereng Gunung Slamet terasa sejuk, tetapi di dalam dadanya ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Saat ia berjalan melewati halaman kecil rumahnya, langkahnya terhenti mendadak. Di dekat pohon pisang yang biasa tumbuh liar di samping pagar bambu, terlihat sesuatu yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Raka mendekat dengan jantung berdegup kencang. Di sana, tergeletak sebuah bongkahan logam berwarna kuning mengkilap, sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Beratnya tidak seperti batu biasa. Permukaannya dingin dan padat. Tanpa perlu banyak berpikir, ia tahu itu emas. Nafasnya tercekat. Matanya membesar tak percaya. Ia segera menyembunyikan benda itu ke dalam kain sarung dan masuk ke rumah dengan langkah cepat. Ibunya yang baru bangun hanya memandang heran melihat wajah Raka yang pucat. Raka tak berani menceritakan apapun. Sepanjang hari ia duduk memandangi bongkahan emas itu di dalam kamar kecilnya. Ia mencoba menggoresnya dengan pisau dan melihat bekasnya yang khas seperti emas murni. Pikirannya berputar cepat. Ia teringat janji di Bukit Batu Hitam. Teringat cahaya kemerahan dari tulang raksasa itu. Tanpa disadari, sudut bibirnya tersenyum tipis. Mungkin ini awal dari kehidupan baru yang selama ini ia impikan. Beberapa hari kemudian, keberuntungan seperti datang bertubi-tubi. Seorang pedagang kayu dari kota kecamatan tiba-tiba datang ke desa mencari orang yang bisa memasok kayu dalam jumlah besar. Tanpa alasan jelas, pedagang itu langsung tertarik pada Raka. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah dianggap penting. Tawaran harga yang diberikan jauh lebih tinggi dari biasanya. Raka menerima dengan hati berdebar. Ia belum memiliki kayu sebanyak itu. Tetapi entah bagaimana, ia merasa semuanya akan berjalan lancar. Benar saja, tak lama kemudian, beberapa petani yang terlilit utang menjual lahannya dengan harga murah. Dan secara aneh, mereka justru menawarkan tanah itu kepada Raka lebih dulu. Dalam waktu singkat, Raka yang dulu hanya buruh tani, kini memiliki lahan luas dan usaha kayu yang berkembang pesat. Uang mulai mengalir deras. Ia bisa memperbaiki rumahnya, mengganti atap bocor dengan genteng baru, membeli pakaian hangat untuk ibunya, bahkan menyewa beberapa pekerja untuk membantunya. Warga desa mulai memandangnya dengan cara berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang berbisik-bisik penuh curiga. Mereka heran bagaimana mungkin seorang pemuda miskin bisa berubah secepat itu. Namun Raka selalu menjawab dengan senyum dan alasan bahwa ia hanya sedang beruntung. Di balik semua itu, setiap malam ia mulai merasakan hal yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Saat seluruh desa terlelap, ia sering terbangun karena suara berat seperti langkah kaki besar mengelilingi rumahnya. Kadang terdengar suara seperti batu besar diseret di tanah. Ia mencoba mengintip melalui celah jendela, tetapi yang terlihat hanya kabut tipis menyelimuti halaman. Pernah suatu malam, ia melihat bayangan tinggi berdiri di bawah pohon pisang, tepat di tempat emas pertama kali muncul. Mata merah samar terlihat menatapnya dari kejauhan. Raka menutup jendela dengan tangan gemetar dan mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu siapa yang datang. Penjaga Balung Buto tidak pernah benar-benar pergi. Kekayaan Raka terus bertambah. Ia membeli rumah yang lebih besar di tengah desa, dengan dinding bata kokoh dan lantai keramik mengkilap. Ibunya yang dulu sering batuk kini bisa tidur di kamar yang hangat dan nyaman. Wajah wanita tua itu tampak lebih tenang melihat perubahan nasib anaknya. Raka merasa bangga sekaligus bersalah.
Ia sadar semua ini bukan hasil kerja keras semata, melainkan buah dari perjanjian gelap yang ia buat. Setiap kali ia menatap tumpukan uang dan emas yang tersimpan rapi di lemari kayu, hatinya bergetar antara bahagia dan takut. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, hampir 1 tahun telah berlalu sejak malam di Bukit Batu Hitam. Di tengah kesibukan mengurus usaha dan menikmati hidup baru, Raka berusaha melupakan syarat yang dulu diucapkan makhluk raksasa itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin saja tidak akan ada penagihan. Mungkin makhluk itu hanya menakut-nakuti. Namun menjelang malam yang sama dengan malam perjanjian, udara desa kembali terasa berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Hewan-hewan ternak menjadi gelisah tanpa sebab. Anjing-anjing melaung panjang menghadap ke arah hutan utara. Raka mulai sulit tidur. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan tulang raksasa yang kini tampak retak dan mengeluarkan cahaya merah lebih terang. Suara berat itu kembali terdengar, mengingatkan tentang janji yang harus ditepati. Ia terbangun dengan nafas terengah dan tubuh berkeringat. Di luar rumah, terdengar suara seperti sesuatu yang besar melangkah di atas tanah. Hatinya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, sejak ia menjadi kaya, Raka merasa benar-benar takut kehilangan semuanya. Bukan hanya harta, tetapi juga nyawanya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Ia berdiri di depan jendela dan memandang ke arah lereng gelap Gunung Slamet. Dalam kegelapan itu, ia merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang sabar menunggu waktunya tiba. Kekayaan memang telah datang seperti yang dijanjikan, namun bersama emas dan kemewahan, datang pula bayangan panjang yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kini, Raka mulai menyadari bahwa setiap keberuntungan yang ia nikmati memiliki harga yang belum ia bayar. Malam yang sama seperti setahun lalu akhirnya tiba. Malam ketika Raka pertama kali menggali tanah di Bukit Batu Hitam dan menemukan balung raksasa yang mengubah hidupnya. Sejak sore hari, suasana desa sudah terasa tidak biasa. Angin yang turun dari lereng Gunung Slamet berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa kabut tebal yang perlahan menyelimuti sawah dan rumah-rumah warga. Ayam-ayam masuk kandang lebih cepat. Anjing-anjing menggonggong tanpa arah yang jelas, dan beberapa warga memilih menutup pintu rapat-rapat sebelum malam benar-benar turun. Di dalam rumah besarnya yang kini berdiri megah di tengah desa, Raka duduk gelisah di ruang tamu. Lampu minyak menyala terang, tetapi cahaya itu tidak mampu mengusir bayangan ketakutan yang merayap di sudut-sudut ruangan. Sejak pagi, dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang menekan tanpa terlihat. Ia tahu tanggal itu bukan sekadar hari biasa. Ia mengingat jelas suara berat penjaga balun buto yang menuntut 1 nyawa setiap tahun sebagai penyeimbang. Raka mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa mungkin semua itu hanya ancaman kosong. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu perjanjian tidak pernah dibuat tanpa konsekuensi. Ibunya sudah tidur lebih awal karena tubuhnya kembali terasa lemah beberapa hari terakhir. Raka menatap wajah wanita tua itu sebelum meninggalkan kamar, merasa ada ketakutan yang sulit ia jelaskan. Ia takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada orang terdekatnya. Saat malam semakin larut dan jam dinding berdetak pelan di ruang tengah, suara pertama itu terdengar. Sebuah dentuman berat seperti langkah kaki besar di halaman rumahnya. Raka membeku, nafasnya tertahan. Dentuman itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah sesuatu sedang berjalan memutari rumahnya. Ia memberanikan diri mendekati jendela dan membuka sedikit tirai. Di luar hanya terlihat kabut tebal yang bergerak pelan tertiup angin. Namun di balik kabut itu, samar-samar terlihat bayangan tinggi menjulang, jauh lebih besar dari manusia biasa. 2 titik merah menyala sesaat sebelum menghilang. Raka mundur dengan tubuh gemetar. Ia tahu makhluk itu datang untuk menagih janji. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinga. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tetapi kemanapun ia pergi, perjanjian itu tetap melekat padanya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah ujung desa. Suara seorang lelaki memanggil minta tolong. Raka berdiri kaku, mendengarkan dengan penuh ketakutan. Teriakan itu terdengar lagi, kali ini lebih jauh dan diikuti suara gemerisik semak-semak yang dipaksa terbuka. Lalu semuanya hening, sunyi yang begitu pekat hingga membuat dada terasa semakin sesak. Raka tidak berani keluar rumah. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menunggu pagi datang. Waktu terasa berjalan lambat, seolah malam itu tidak ingin segera berakhir.
Ketika akhirnya cahaya matahari mulai muncul dari balik gunung dan kabut perlahan menipis, suara gaduh terdengar dari luar. Warga desa berkumpul di jalan utama dengan wajah panik. Raka keluar dengan langkah berat, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pengembara yang semalam terlihat berjalan menuju arah hutan ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir desa. Tidak ada luka jelas di tubuhnya, tetapi wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar seperti menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Beberapa orang berkata mungkin ia diserang binatang buas, tetapi tidak ada bekas gigitan atau cakaran. Yang lain berbisik bahwa ini bukan kejadian biasa. Raka berdiri di antara kerumunan dengan tubuh dingin. Ia tahu, jauh sebelum warga lain menyadarinya, bahwa tumbal pertama telah diambil. Makhluk itu tidak menunggu ia menyerahkan seseorang secara langsung. Ia mengambil sendiri nyawa yang dianggap cukup sebagai penyeimbang. Sore harinya, saat warga masih sibuk membicarakan kejadian aneh itu, Raka kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Di halaman rumahnya, tepat di bawah pohon pisang tempat ia menemukan emas pertama kali, tergeletak sebuah peti kayu kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa keping emas batangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Cahaya keemasan itu berkilau menyilaukan mata, tetapi bagi Raka, kilau itu terasa seperti api yang membakar hati. Ia menupuk peti itu dengan cepat dan terduduk lemas di tanah. Perutnya terasa mual. Ia ingin menolak semua ini, ingin mengembalikan semuanya, tetapi bagaimana caranya? Perjanjian sudah terjadi, dan makhluk itu telah menunjukkan bahwa ia menepati janjinya dengan cara yang kejam. Malam berikutnya, desa masih diliputi ketakutan. Banyak warga memilih tidak keluar rumah setelah maghrib. Raka mencoba menjalani hari seperti biasa, mengurus usahanya dan berbicara dengan orang-orang seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak. Setiap kali ia melihat wajah warga desa, ia teringat bahwa satu nyawa telah hilang karena perjanjiannya. Meski bukan ia yang secara langsung membunuh, ia tetap merasa bertanggung jawab. Rasa bersalah itu perlahan tumbuh menjadi bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Ia mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat wajah pengembara itu dengan tatapan kosong. Ia mendengar kembali teriakan minta tolong di malam berkabut itu. Kadang dalam setengah sadar, ia merasa ada tangan besar menyentuh bahunya, mengingatkan bahwa ini baru awal dari kewajiban yang harus ia penuhi setiap tahun. Kekayaan yang kini ia miliki terasa tidak lagi manis. Makanan enak yang tersaji di mejanya kehilangan rasa. Tawa yang dulu muncul saat ia melihat ibunya tersenyum, kini terasa hambar. Di balik dinding rumah megahnya, Raka hidup dalam ketakutan yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Ia sadar bahwa malam itu bukan hanya menandai tumbal pertama, tetapi juga awal dari penderitaan batin yang akan terus menghantuinya selama perjanjian dengan Balung Buto masih mengikat hidupnya. Sejak kematian pengembara itu, suasana desa di lereng Gunung Slamet tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Awalnya warga mencoba menganggap kejadian itu sebagai musibah biasa. Mereka berkata, mungkin lelaki itu kelelahan, mungkin ia punya penyakit tersembunyi, mungkin ia diserang sesuatu di hutan. Namun semakin hari, rasa tidak tenang justru semakin tumbuh. Anak-anak tidak lagi bermain sampai sore. Para petani bergegas pulang sebelum matahari tenggelam. Bahkan suara tawa di pos ronda yang dulu ramai setiap malam, kini jarang terdengar. Desa itu seperti hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tidak jelas wujudnya. Raka menyaksikan semua perubahan itu dengan hati yang semakin berat. Setiap kali ia melangkah keluar rumah besarnya yang kini berdiri paling mencolok di antara bangunan lain, ia merasakan tatapan-tatapan aneh mengarah kepadanya. Bukan tatapan terang-terangan, tetapi lirikan cepat yang penuh tanda tanya. Orang-orang memang tidak menuduhnya secara langsung, namun mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sejak Raka menjadi kaya, kejadian aneh mulai sering terjadi. Hasil panennya selalu melimpah, usahanya berkembang pesat, dan uangnya seperti tidak pernah habis. Sementara itu, desa justru kehilangan satu nyawa secara misterius. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut warung dan di pinggir sawah. Raka pura-pura tidak mendengar, tetapi setiap kata seperti duri kecil yang menancap di dadanya. Di dalam rumah, ibunya mulai kembali sering sakit, batuknya semakin keras, dan tubuhnya tampak semakin lemah, meski kebutuhan hidup mereka sudah lebih dari cukup.
Tabib desa sudah dipanggil, obat-obatan sudah diberikan, tetapi kondisi wanita tua itu tidak banyak berubah. Setiap malam, ketika Raka duduk di samping tempat tidur ibunya, ia merasa seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tidak pernah jelas, tetapi kehadirannya terasa nyata. Udara di dalam kamar sering mendadak dingin meski pintu dan jendela tertutup rapat. Raka tahu, itu bukan sekadar perasaannya. Ia mulai mengerti bahwa tumbal pertama bukan akhir dari semuanya, melainkan awal dari ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan penjaga Balung Buto. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang pemuda desa yang sering membantu di ladang tiba-tiba menghilang. Terakhir kali ia terlihat berjalan sendirian menuju arah hutan untuk mencari kayu bakar. Keesokan paginya, hanya keranjang kayunya yang ditemukan di tepi jalan setapak. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda hewan buas. Seolah-olah pemuda itu lenyap begitu saja ditelan kabut. Warga desa mulai panik. Mereka melakukan pencarian bersama, menyusuri lereng dan memanggil namanya hingga suara mereka serak. Namun hasilnya nihil. Raka ikut dalam pencarian itu, berteriak seolah benar-benar khawatir, padahal di dalam hatinya ia diguncang ketakutan yang jauh lebih besar. Ia sadar bahwa perjanjian itu tidak menunggu setahun sekali untuk menunjukkan kekuasaannya. Mungkin makhluk itu sengaja menciptakan ketakutan agar Raka tidak pernah lupa siapa yang memberinya kekayaan. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Kabut turun lebih cepat dan lebih tebal, menutupi jalan-jalan desa hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah hutan, seperti geraman rendah atau langkah berat yang menginjak dedaunan kering. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab jelas, dan beberapa orang tua mengaku melihat sosok tinggi berjalan di antara pepohonan saat senja hampir hilang. Nama Balung Buto mulai disebut kembali dengan suara pelan di antara warga. Mereka teringat cerita lama yang hampir dilupakan. Raka merasa napasnya semakin sesak setiap kali mendengar nama itu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya, pergi ke kota kecamatan untuk mengurus dagangan kayunya, menghindari terlalu banyak berada di desa. Namun kemanapun ia pergi, rasa itu tetap mengikuti. Pada suatu malam yang sangat sunyi ketika angin hampir tidak bertiup, Raka terbangun karena suara ketukan berat di pintu rumahnya. Bukan ketukan biasa, melainkan seperti hantaman benda besar ke kayu. Ia duduk terpaku di tempat tidur, mendengarkan dengan tubuh gemetar. Ketukan itu terdengar lagi, 3 kali berturut-turut. Ibunya yang terbaring di kamar sebelah mulai terbatuk keras, seolah ikut merasakan kehadiran yang tidak diundang itu. Raka memberanikan diri berjalan ke ruang depan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan halaman yang basah oleh embun malam. Namun di tanah, tepat di depan pintu, terlihat bekas seperti jejak kaki besar yang dalam, jauh lebih besar dari kaki manusia. Tanah itu retak seolah ditekan oleh beban yang sangat berat. Raka menutup pintu dengan cepat dan bersandar di baliknya. Jantungnya berdegup liar. Ia tahu itu peringatan bahwa ia tidak boleh mencoba melupakan perjanjian yang telah dibuat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan kembali datang. Seekor sapi milik warga ditemukan mati di kandang tanpa luka jelas. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar seperti ketakutan. Kejadian itu semakin membuat warga yakin bahwa desa mereka sedang tidak baik-baik saja. Beberapa orang mulai berbicara tentang melakukan ritual tolak bala, memanggil kiai dari luar desa, atau bahkan meninggalkan kampung untuk sementara waktu. Raka merasa seperti berdiri di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Ia ingin menghentikan semuanya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti rantai yang mengikat lehernya. Setiap kilau emas di lemari kayunya kini tampak seperti mata yang mengawasinya dalam gelap. Ia menyadari bahwa desa mulai mengutuk nasibnya sendiri, tanpa tahu bahwa sumber semua ini berada sangat dekat dengan mereka. Dan di tengah kabut yang semakin sering turun dari Gunung Slamet, Raka mulai merasakan bahwa waktunya untuk memilih semakin mendekat. Karena jika ia terus diam, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tetapi seluruh desa bisa ikut menjadi korban dari perjanjian yang ia buat dalam keserakahan. Ketakutan yang menyelimuti desa di lereng Gunung Slamet semakin hari semakin terasa nyata bagi Raka. Ia tidak lagi bisa berpura-pura tenang di depan warga, karena di dalam dirinya sendiri, badai kecemasan sudah tidak terbendung. Sejak pemuda desa menghilang dan ternak mati tanpa sebab jelas, tidur Raka tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tulang raksasa itu retak perlahan, memancarkan cahaya merah yang semakin terang, seolah kekuatannya terus tumbuh seiring waktu. Suara berat penjaga Balung Buto juga semakin sering terdengar dalam mimpinya. Bukan lagi sekadar peringatan, tetapi seperti ancaman yang siap menelan apapun yang ada di sekitarnya. Raka mulai menyadari bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, perjanjian itu akan terus menuntut korban, entah setahun sekali atau kapanpun makhluk itu menginginkannya. Pada suatu malam ketika ibunya kembali batuk keras hingga hampir tidak bisa bernafas, Raka merasa hatinya hancur. Ia memeluk tubuh renta itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia tidak bisa kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dalam hati kecilnya, ia mulai mengakui bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya sendiri. Kekayaan yang ia peroleh ternyata tidak mampu memberi ketenangan.
Ia memang memiliki rumah besar, tanah luas, dan emas yang cukup untuk hidup mewah bertahun-tahun. Tetapi jiwanya terasa terpenjara dalam ketakutan. Saat fajar mulai menyingsing, Raka memutuskan untuk menemui satu-satunya orang yang mungkin tahu jalan keluar, yaitu Mbah Wiryo. Lelaki tua itu sudah lama tidak ia datangi sejak malam perjanjian. Dengan langkah berat dan mata yang sembab karena kurang tidur, Raka berjalan menuju rumah kayu kecil di tepi kebun singkong. Udara pagi terasa dingin menusuk. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Mbah Wiryo sudah duduk di beranda ketika Raka tiba, seolah sudah menunggu kedatangannya. Tatapan mata tua itu dalam dan tenang, tetapi Raka merasa seperti sedang dibaca tanpa perlu berbicara. Tanpa banyak kata pembuka, Raka langsung menceritakan semuanya. Tentang emas yang muncul, usaha yang berkembang, kematian pengembara, hilangnya pemuda desa, hingga jejak kaki besar di depan rumahnya. Suaranya bergetar saat mengakui bahwa ia telah membuat perjanjian dengan penjaga Balung Buto. Mbah Wiryo tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang dan memejamkan mata sejenak, seperti sudah menduga semua ini akan terjadi. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa setiap perjanjian dengan makhluk semacam itu tidak pernah benar-benar menguntungkan manusia. Raka bertanya dengan putus asa apakah ada cara untuk mengakhiri semuanya. Ia mengatakan bahwa ia siap kehilangan harta, siap kembali miskin, asalkan ibunya dan warga desa selamat. Mbah Wiryo menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab bahwa ada satu cara, tetapi risikonya besar. Balung Buto harus dihancurkan. Tulang itu adalah pusat ikatan perjanjian. Selama tulang itu masih utuh dan terkubur di Bukit Batu Hitam, ikatan akan tetap hidup. Namun menghancurkannya bukan perkara mudah. Penjaga tulang itu tidak akan tinggal diam. Ia akan mempertahankan sumber kekuatannya dengan segala cara. Raka mendengarkan dengan jantung berdegup kencang. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa ritual pemutusan harus dilakukan tepat pada malam yang sama dengan perjanjian awal, ketika energi perjanjian berada pada puncaknya. Tulang itu harus digali kembali, dibakar dengan api yang diberi doa dan niat kuat untuk mengakhiri keserakahan. Tetapi jika Raka ragu sedikit saja, jika hatinya masih terikat pada kekayaan, maka api itu tidak akan mampu menghancurkan balung tersebut. Bahkan bisa jadi justru dirinya yang menjadi tumbal pengganti. Mendengar itu tubuh Raka terasa lemas. Ia menyadari bahwa jalan keluar ini bukan sekadar tindakan fisik, melainkan juga ujian batin. Ia harus benar-benar siap kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi pergulatan. Ia teringat saat pertama kali menemukan emas di halaman rumah. Teringat wajah ibunya yang tersenyum bangga melihat rumah mereka baru. Semua itu akan lenyap jika ritual berhasil. Namun di sisi lain, jika ia tidak melakukannya, korban akan terus berjatuhan. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti langkah menuju keputusan akhir hidupnya. Malam harinya, ia duduk sendirian di ruang tengah rumah besar itu. Ia memandang sekeliling, menyentuh dinding bata kokoh, kursi kayu jati mahal dan lemari tempat emas tersimpan. Semua benda itu kini terasa asing. Ia menyadari bahwa benda-benda itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya, melainkan milik perjanjian gelap yang ia buat. Saat ibunya memanggilnya dengan suara lemah dari kamar, Raka masuk dan duduk di samping ranjang. Wanita tua itu memegang tangannya dan berkata bahwa akhir-akhir ini ia sering bermimpi didatangi sosok tinggi dalam kabut. Sosok itu berdiri di kejauhan, menatap rumah mereka tanpa berbicara. Mendengar itu, hati Raka semakin mantap. Ia tidak bisa membiarkan makhluk itu mendekati ibunya lebih jauh. Ia keluar rumah dan memandang ke arah hutan utara. Bukit Batu Hitam terlihat samar dalam gelap, tetapi ia bisa merasakan keberadaannya seperti denyut nadi yang terus berdetak. Untuk pertama kalinya sejak menjadi kaya, Raka merasa ada tujuan yang lebih jelas daripada sekadar mempertahankan harta. Ia harus mengakhiri semua ini, apapun risikonya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Dalam hembusan itu, ia seperti mendengar tawa berat yang jauh namun jelas, seolah penjaga Balung Buto sudah mengetahui niatnya. Raka tidak lagi menunduk ketakutan seperti sebelumnya. Meski tubuhnya masih gemetar, di dalam hatinya mulai tumbuh keberanian yang berbeda. Ia sadar bahwa jalan untuk mengakhiri perjanjian ini mungkin akan memakan korban terakhir, mungkin dirinya sendiri. Namun ia lebih memilih menghadapi makhluk itu daripada terus hidup dalam bayang-bayang keserakahan.
Malam semakin larut, dan keputusan itu kini sudah bulat di hatinya. Pada malam perjanjian berikutnya, ia akan kembali ke Bukit Batu Hitam, bukan untuk meminta kekayaan, tetapi untuk memutus ikatan yang telah ia buat dengan darah dan ketakutan. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Malam yang sama ketika setahun lalu Raka menggali tanah dan mengikat perjanjian dengan penjaga Balung Buto. Sejak sore, langit di atas lereng Gunung Slamet sudah tampak kelabu. Awan hitam menggantung berat, menutupi puncak gunung seperti tirai raksasa. Udara terasa pengap dan dingin sekaligus, pertanda badai akan turun. Warga desa memilih menutup pintu lebih awal. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada tawa di pos ronda. Desa tenggelam dalam sunyi yang aneh, seolah alam sendiri menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Di dalam rumah besarnya, Raka berdiri lama di depan lemari kayu tempat emas-emas itu tersimpan. Ia membuka pintunya perlahan. Kilauan kuning keemasan menyambut matanya, memantulkan cahaya minyak dengan indah. Dahulu pemandangan itu membuat dadanya bergetar bangga. Kini justru menimbulkan rasa muak dan takut. Ia menyentuh salah satu batangan emas, lalu menarik tangannya cepat seperti tersengat api. "Semua ini bukan milikku," bisiknya pelan. Ia menutup lemari itu dan berjalan ke kamar ibunya. Wanita tua itu tertidur dengan napas pelan. Wajahnya tampak damai meski tubuhnya masih lemah. Raka berlutut di samping ranjang dan mencium tangan keriput itu lama sekali. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi malam ini, ia tidak akan membiarkan makhluk itu menyentuh ibunya lagi. Tanpa membangunkan siapapun, Raka mengambil cangkul tua, sebotol minyak tanah, dan obor yang sudah ia siapkan sejak pagi. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdetak kencang. Hujan mulai turun saat ia memasuki jalan setapak menuju hutan utara. Tetesannya kecil namun deras, membuat tanah cepat becek dan licin. Petir menyambar sesekali, menerangi pepohonan tinggi yang bergoyang keras diterpa angin. Kilatan cahaya itu memperlihatkan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti sosok-sosok raksasa berdiri diam di antara batang pohon. Raka tidak berhenti. Setiap langkahnya kini bukan lagi digerakkan oleh keserakahan, melainkan oleh tekad untuk mengakhiri semuanya. Sesampainya di kaki Bukit Batu Hitam, hujan semakin deras. Air mengalir menuruni lereng seperti ribuan ular kecil yang berkilat diterpa cahaya petir. Batu besar itu berdiri kokoh seperti sebelumnya, gelap dan sunyi. Tetapi malam itu terasa jauh lebih hidup, seolah sesuatu di dalamnya sedang terjaga sepenuhnya. Raka menyalakan obor dengan susah payah karena angin terus berusaha memadamkannya. Cahaya kecil itu berkedip-kedip melawan badai. Ia berdiri di tempat yang sama seperti setahun lalu, merasakan tanah di bawah kakinya seolah berdenyut pelan. Tanpa menunda lagi, ia mulai menggali. Tanah yang basah membuat pekerjaannya lebih berat. Setiap ayunan cangkul terasa seperti melawan kekuatan tak terlihat yang berusaha menahannya. Angin berputar semakin kencang, dan suara gemuruh terdengar dari dalam perut bukit. Namun Raka terus menggali, tidak peduli lumpur yang mengotori wajah dan pakaiannya. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, cangkulnya kembali membentur sesuatu yang keras. Bunyi itu menggema lebih dalam dari sebelumnya. Dengan napas tersengal, Raka berlutut dan membersihkan tanah dengan kedua tangan. Permukaan putih kusam itu kembali terlihat. Tulang raksasa yang menjadi sumber segala kekacauan. Namun kali ini, retakan-retakan merah samar terlihat di sepanjang permukaannya, seperti urat-urat yang berdenyut pelan. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya bergetar kuat. Kabut hitam muncul dari sela-sela tanah dan berkumpul di depan Raka. Dari dalam kabut itu, sosok tinggi besar perlahan terbentuk. Mata merahnya menyala lebih terang dari sebelumnya, dan tubuhnya tampak lebih padat, seolah amarah memberinya wujud yang lebih nyata. Suara beratnya menggema di tengah badai, menanyakan dengan nada murka mengapa Raka kembali bukan untuk memperbarui janji, melainkan untuk merusak ikatan. Raka berdiri meski lututnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia berteriak bahwa ia ingin mengakhiri perjanjian itu, bahwa ia tidak sudi lagi menerima kekayaan yang dibayar dengan nyawa orang lain.
Petir menyambar tepat di atas bukit, menerangi wajah makhluk itu yang berubah semakin mengerikan. Penjaga Balung Buto tertawa panjang, suara tawanya menggetarkan tanah. Ia mengatakan bahwa tidak ada perjanjian yang bisa dibatalkan begitu saja. Jika tulang itu dihancurkan, maka keseimbangan akan menuntut pengganti yang setimpal. Raka tidak menjawab. Ia hanya menyiram tulang raksasa itu dengan minyak tanah yang ia bawa. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya tidak goyah. Makhluk itu menggeram dan angin bertiup semakin kencang, mencoba memadamkan obor. Raka melindungi api kecil itu dengan tubuhnya sendiri, membungkuk melawan hujan dan badai. Dengan satu gerakan cepat, ia melempar obor ke atas tulang yang sudah basah oleh minyak. Api menyala seketika, membesar dengan warna kemerahan yang aneh, seolah bercampur dengan cahaya dari dalam tulang itu sendiri. Makhluk besar itu meraung keras, suaranya penuh kemarahan dan kesakitan. Tanah bergetar hebat, membuat Raka hampir terjatuh. Api menjalar di sepanjang retakan tulang, membakar dengan nyala yang tidak biasa. Bukan api kuning biasa, melainkan api merah gelap yang berputar seperti pusaran kecil. Raka berdiri beberapa langkah mundur, menyaksikan tulang raksasa itu perlahan retak lebih dalam. Suara pecah terdengar keras, seperti batang kayu besar yang dipatahkan. Makhluk penjaga itu mencoba mendekat, tetapi setiap kali ia menyentuh api, tubuh bayangannya terpecah menjadi asap hitam. Ia jerik marah dan memperingatkan bahwa Raka akan menyesal. Namun Raka tidak lagi takut. Dalam dadanya, rasa bersalah dan penyesalan telah berubah menjadi keberanian yang lahir dari keputusasaan. Dengan satu ledakan kecil, tulang raksasa itu akhirnya terbelah dan hancur menjadi serpihan yang terbakar habis. Cahaya merah yang selama ini berdenyut di dalamnya meledak keluar seperti kilatan petir terakhir, lalu menghilang bersama api yang perlahan padam terlelan hujan deras. Makhluk besar itu menjerit untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya pecah menjadi kabut hitam yang tersapu angin malam. Tanah berhenti bergetar, hujan perlahan meredah. Raka berdiri terhuyung dengan tubuh penuh lumpur dan asap. Napasnya berat, namun hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di hadapannya tidak ada lagi tulang raksasa, hanya tanah basah dan bekas terbakar yang perlahan tertutup air hujan. Malam kembali sunyi, hanya menyisakan suara tetesan air dari daun ke tanah. Raka tahu bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, perjanjian itu telah berakhir. Namun ia juga sadar setiap akhir selalu membawa konsekuensi yang harus ia terima saat fajar tiba. Malam itu, hujan turun deras mengguyur desa Karangwuni. Angin berdesir di sela-sela pepohonan jati, menimbulkan suara seperti rintihan panjang yang menyayat hati. Rumah Arman berdiri paling ujung desa, dekat ladang kosong yang dulu menjadi tempat penemuan tulang belulang raksasa. Sejak perjanjian pesugihan Balung Buto dilakukan, hidup Arman memang berubah drastis. Ia menjadi orang paling kaya di desa itu. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya megah. Namun tak ada yang tahu bahwa setiap tetes kekayaan itu dibayar dengan keringat, darah, dan ketakutan yang tak pernah hilang dari batinnya. Di dalam kamar, Arman duduk memandangi peti kayu tua tempat tulang Balung Buto disimpan. Peti itu kini sering bergetar sendiri setiap tengah malam, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Sari, istrinya, sudah lama tidak berani mendekat. Ia merasa rumah itu bukan lagi rumah, melainkan sarang kegelapan yang siap menelan siapapun yang lengah. Malam itu, tepat malam ke-9 setelah ritual terakhir, sesuai perjanjian, tumbal ke-9 harus diberikan. Namun Arman menunda. Ia merasa cukup. Ia merasa sudah memberi terlalu banyak. Ia mulai berpikir untuk menghentikan semuanya. Tapi pesugihan tidak mengenal kata berhenti. Tepat saat jarum jam menunjuk pukul 12, suara dentuman keras terdengar dari peti kayu. Arman tersentak. Peti itu retak sedikit, mengeluarkan bau anyir bercampur tanah kuburan. Dari celahnya keluar asap hitam tipis yang perlahan membentuk bayangan tinggi besar. Sosok Balung Buto muncul setengah badan, tengkoraknya menyeringai tanpa kulit, matanya menyala merah seperti bara api. Arman gemetar, keringat dingin mengucur deras. Suara berat menggema di ruangan tanpa ada bibir yang bergerak, mengingatkan tentang janji yang belum ditepati. Arman menutup telinga, berusaha menolak suara itu, namun bisikan semakin keras. Ia sadar bahwa ia tak bisa lagi menunda.
Di luar rumah, beberapa warga mulai merasa resah. Sejak Arman kaya mendadak, desa mereka sering dilanda musibah kecil. Anak-anak sakit tanpa sebab, ternak mati mendadak, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di ladang saat malam hari. Pak Lurah mencoba menenangkan warga, tapi kegelisahan tetap tumbuh seperti api dalam sekam. Rudi, yang sejak awal mencurigai Arman, semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingat malam ketika ia melihat Arman berjalan ke ladang sambil membawa karung besar. Sejak saat itu, satu persatu orang yang dekat dengan Arman mengalami nasib buruk. Rudi akhirnya memberanikan diri menemui Ki Tembong lagi. Ki Tembong yang wajahnya semakin pucat berkata bahwa perjanjian Balung Buto tidak hanya mengikat Arman, tetapi perlahan mengikat seluruh desa. Jika tumbal tidak dipenuhi, maka Balung Buto akan mengambil sendiri siapapun yang dianggap cukup untuk melunasi janji. Rudi tercekat. Ia sadar desa mereka berada di ambang bencana besar. Sementara itu, Arman semakin tertekan. Ia mulai melihat bayangan tinggi itu bukan hanya di rumah, tetapi dimanapun ia berada. Di sawah, di pasar, bahkan di dalam cermin, bayangan itu selalu berdiri di belakangnya, menunduk, seolah menunggu perintah atau menagih janji. Sari yang melihat perubahan suaminya merasa takut sekaligus kasihan. Ia ingin lari, tapi tak tahu kemana. Hujan malam itu semakin deras. Petir menyambar tepat di ladang belakang rumah Arman, membuat tanah bergetar. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah jalan desa. Seorang pemuda ditemukan terkapar dengan tubuh membiru dan mata melotot. Tak ada luka, tapi nafasnya berhenti seolah jiwanya dicabut paksa. Warga mulai panik. Isu tentang pesugihan menyebar seperti angin ribut. Nama Arman mulai disebut-sebut dalam bisikan gelap. Di dalam rumah, Arman tersungkur di depan peti kayu. Ia berteriak bahwa ia akan memberikan tumbal terakhir, asalkan semuanya dihentikan. Asap hitam kembali masuk ke dalam peti, namun suara berat itu tertawa panjang, membuat kaca jendela bergetar. Arman sadar, mungkin sudah terlambat. Ia tak lagi memegang kendali. Balung Buto tidak hanya ingin satu jiwa lagi, ia ingin kekuasaan penuh atas apa yang telah diberi. Keesokan paginya, desa Karangmuni diselimuti kabut tebal yang tak biasa. Matahari tak tampak hingga siang. Orang-orang mulai mengurung diri di rumah masing-masing. Rudi dan beberapa warga sepakat mencari cara menghentikan kutukan itu sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Namun Arman berdiri sendirian di teras rumahnya, menatap ladang yang dulu memberinya harapan, kini berubah menjadi sumber ketakutan. Ia tahu malam berikutnya akan menjadi malam penentuan. Jika ia gagal memenuhi janji, maka bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi seluruh desa akan menjadi ladang bagi Balung Buto untuk berpesta. Angin kembali berembus, membawa suara samar seperti tawa panjang dari kejauhan, menandakan bahwa waktu semakin sedikit dan kegelapan semakin dekat. Kabut pagi belum juga menghilang ketika malam ke-10 akhirnya tiba. Malam yang selama ini ditunggu sekaligus ditakuti oleh Arman dan seluruh desa Karangmuni. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa suara gesekan daun jati seperti bisikan ribuan mulut yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Arman berdiri di tengah ladang belakang rumahnya dengan wajah pucat dan mata cekung karena kurang tidur berhari-hari. Di depannya, peti kayu tua berisi tulang Balung Buto sudah terbuka dengan sendirinya. Retakan kayunya melebar, dan dari dalamnya keluar cahaya kemerahan yang berdenyut seperti jantung yang hidup. Sari menangis di teras rumah, memohon agar suaminya menghentikan semua ini. Namun Arman tahu, ia sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Rudi dan beberapa warga yang bersembunyi di balik pepohonan menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka datang bukan untuk membantu Arman memenuhi janji, melainkan untuk memastikan kutukan itu berakhir malam ini juga. Ki Tembong berdiri di samping Rudi sambil membawa bungkusan kain putih berisi air doa dan beberapa sesaji penangkal. Wajahnya tegang karena ia sadar kekuatan yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang mudah dilawan dengan doa biasa. Tepat saat jarum jam menunjukkan tengah malam, tanah ladang bergetar hebat. Retakan muncul membelah tanah, dan dari dalamnya perlahan bangkit sosok tinggi besar dengan tubuh tersusun dari tulang belulang raksasa. Tengkoraknya besar, dengan mata menyala merah menyilaukan. Balung Buto akhirnya muncul sepenuhnya tanpa lagi tersembunyi di balik peti kayu.
Udara menjadi panas dan bau anyir menyengat memenuhi sekitar. Arman berlutut gemetar, namun ia mencoba berdiri. Dalam pikirannya berkecamuk rasa takut dan penyesalan. Ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia dapat hanyalah jerat yang menuntunnya ke kehancuran. Suara berat menggema tanpa sumber jelas menagih tumbal ke-10 sebagai penutup perjanjian. Arman menoleh ke arah rumahnya, melihat Sari yang menangis histeris, dan saat itulah sesuatu berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai pesugihan, ia merasa benar-benar sadar bahwa keserakahan telah membutakan hatinya. Balung Buto melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan pohon-pohon bergoyang keras. Rudi berbisik pada Ki Tembong bahwa jika Arman menyerahkan satu lagi nyawa, maka desa akan tetap terikat selamanya. Satu-satunya cara adalah memutus perjanjian dengan pengorbanan dari pihak yang membuat janji. Ki Tembong mengangguk pelan karena memang itulah satu-satunya jalan. Arman berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berteriak bahwa ia menolak memberikan tumbal lagi. Teriakan itu membuat sosok Balung Buto berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara tawa menggelegar yang memekakkan telinga. Tanah bergetar semakin kuat, dan bayangan hitam menyebar seperti kabut tebal menutupi ladang. Arman terhuyung, namun ia tetap berdiri. Ia berteriak bahwa ia bersedia membayar semua dengan nyawanya sendiri, asalkan desa dibebaskan. Seketika suasana hening, bahkan angin seolah berhenti. Mata merah Balung Buto menyala lebih terang seakan menimbang kata-kata itu. Rudi dan warga tercekat menyaksikan momen tersebut. Sari menjerit memanggil nama suaminya, namun Arman tidak menoleh lagi. Ia melangkah maju mendekati sosok raksasa tulang itu. Setiap langkah terasa berat seperti melawan arus deras. Ki Tembong mulai membaca doa dengan suara keras. Air doa dipercikkan ke arah ladang dan sesaji penangkal dilempar ke tanah retak. Cahaya putih samar muncul berlawanan dengan cahaya merah dari tubuh Balung Buto. Dua energi itu saling bertabrakan, menimbulkan kilatan seperti petir yang menyambar berkali-kali. Arman berdiri tepat di depan sosok raksasa itu dan berkata dengan suara serak bahwa ia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Tiba-tiba tulang-tulang di tubuh Balung Buto bergerak cepat membentuk pusaran di sekeliling Arman. Angin berputar kencang mengangkat debu dan dedaunan ke udara. Jeritan Sari tenggelam oleh suara gemuruh yang mengguncang desa. Cahaya merah dan putih bercampur menjadi kilatan menyilaukan. Rudi menutup mata karena tak sanggup melihat langsung. Dalam pusaran itu, Arman merasakan dingin menusuk tulang dan panas membakar sekaligus. Bayangan masa lalunya melintas cepat saat ia pertama kali menemukan tulang itu, saat ia meminta kekayaan, saat ia mengabaikan nasihat Ki Tembong. Semua kesalahan terasa seperti beban berat yang kini dilepaskan perlahan. Balung Buto mengeluarkan suara panjang seperti erangan kecewa, lalu tubuh tulangnya mulai retak satu persatu. Retakan itu menyebar cepat seperti kaca pecah. Cahaya merah meredup dan berubah menjadi abu-abu gelap. Pusaran angin melemah dan akhirnya berhenti total. Ketika debu mengendap dan cahaya menghilang, ladang kembali sunyi. Tidak ada lagi sosok raksasa tulang berdiri di sana. Yang tersisa hanyalah tumpukan tulang kecil yang hancur menjadi serpihan, dan Arman terbaring tak bergerak di tanah retak. Sari berlari mendekat dengan air mata deras. Rudi dan warga mengikuti dengan langkah hati-hati. Ki Tembong memeriksa tubuh Arman dan menghela napas panjang. Arman masih hidup, namun napasnya sangat lemah, seolah sebagian jiwanya telah pergi bersama hancurnya Balung Buto. Langit perlahan cerah, meski masih malam. Kabut yang selama ini menyelimuti desa menghilang perlahan, seperti ditarik tangan tak terlihat. Udara yang tadinya panas dan pengap berubah sejuk. Warga saling berpandangan dengan rasa campur aduk antara lega dan sedih. Mereka tahu kutukan telah berakhir, namun harga yang dibayar sangat mahal. Arman akhirnya membuka mata sebentar dan menatap Sari dengan senyum tipis penuh penyesalan. Ia berbisik meminta maaf sebelum matanya kembali terpejam. Napasnya terhenti dengan tenang. Sari menangis memeluk tubuh suaminya, sementara warga menunduk dalam diam.
Malam itu Desa Karangmuni kehilangan seorang yang pernah tersesat oleh keserakahan, namun juga menemukan pelajaran besar tentang harga dari ambisi yang melampaui batas. Hari-hari berikutnya desa perlahan kembali normal. Tidak ada lagi bayangan tinggi di ladang. Tidak ada lagi suara bisikan di malam hari. Rumah Arman tidak lagi terasa mencekam. Peti kayu dibakar dan sisa tulang dikubur dalam tanah yang diberi doa. Rudi membantu Sari mengurus sawah dengan tanpa keserakahan. Ki Tembong mengingatkan semua warga agar tidak mudah tergoda janji kekayaan instan, karena setiap perjanjian gelap selalu memiliki harga yang jauh lebih mahal dari yang terlihat. Dan setiap kali angin malam berembus melintas ladang bekas retakan tanah itu, warga hanya saling mengingatkan bahwa kisah pesugihan Balung Buto akan selalu menjadi peringatan agar manusia tidak menjual nurani demi harta. Karena ketika keserakahan membuka pintu, kegelapan akan masuk tanpa permisi dan menagihnya sampai tuntas. Demikianlah kisah pesugihan Balung Buto yang bisa saya ceritakan malam ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekayaan yang didapat dengan cara gelap tidak pernah membawa ketenangan. Setiap janji yang melibatkan kegelapan pasti akan menuntut balasan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah misteri lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah membuka pintu yang tak seharusnya kalian ketuk.